Di bulan suci Ramadan, orang berlomba untuk paling banyak khatam Al-Quran. Mana yang lebih utama? Khatam ya, berkali-kali tapi bacaannya kurang benar, atau pelan dengan bacaan yang benar tapi tidak ditarget harus sekali khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dalam program Tanya Ustadz, dan saat ini ada dua pertanyaan yang dilayangkan oleh para jamaah. Pertanyaan pertama, di bulan suci Ramadan orang berlomba untuk paling banyak khatam Al-Quran. Mana yang lebih utama? Khatam ya, berkali-kali tapi bacaannya kurang benar, atau pelan dengan bacaan yang benar tapi tidak ditarget harus sekali khatam. Nah, alikhwa hafizakumullah, berkaitan dengan mana yang lebih utama antara memperbanyak baca Al-Quran tanpa perenungan, tanpa memahami makna, atau membaca Al-Quran hanya beberapa surat saja yang disertai dengan pemahaman, tadabbur, dan yang lainnya. Mana yang lebih utama? Maka dalam hal ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama di antara kedua golongan tersebut. Yang pertama menyatakan, seperti para pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menyatakan bahwa memperbanyak baca Al-Quran itu lebih utama, berdasarkan hadis bahwa siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dikali 10. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, kata Rasulullah SAW, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga alif lam mim itu berarti sudah 3 huruf, 3 kebaikan dikali 10 kebaikan. Akan tetapi pendapat yang kedua, seperti pendapatnya Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menyatakan bahwasannya membaca Al-Quran dengan tartil, dengan penuh perenungan akan maknanya, memahami apa kandungannya, itu jauh lebih baik daripada memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Mereka berdalil bahwasannya Al-Quranul Karim diturunkan adalah bukan sekedar untuk dibaca, tapi untuk dibaca, difahami, kemudian diamalkan. Karena itulah mereka lebih memilih bahwa orang yang lebih utama adalah yang membaca Al-Quran dengan memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya. Hal ini pun mereka menyatakan bahwa kalau sekedar membaca, memperbanyak bacaan, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan sampai orang yang tidak beriman pun membaca, kata mereka. Seperti contoh Rasulullah SAW menyatakan, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti buah roihanah. Buah roihanah itu harum, akan tetapi tidak manis. Orang munafik itu kan tidak punya iman, tapi baca Quran, dohirnya seperti indah, seperti baik, tapi dalamnya buruk. Maka alikhwa hafizakumullah, menurut pendapat yang kedua ini adalah orang yang membaca Al-Quran dengan memahami maknanya sesuai dengan ilmu tajwid yang ditetapkan, kemudian mengamalkan kandungannya, itu jauh lebih baik daripada sekedar membaca tanpa memahami maknanya. Begitu juga mereka menyatakan, pendapat yang kedua itu menyatakan bahwa dalam hal ini manusia ada 4 tingkatan. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, orang yang diberi iman dan Al-Quran. Ini adalah generasi yang paling baik. Beriman dan sering membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka tidak beriman, tidak membaca Al-Quran. Ini golongan yang paling buruk. Yang ketiga, mereka beriman tapi jarang baca Quran. Nah, yang keempat, tidak beriman tapi suka baca Quran. Nah, alikhwa hafizakumullah, sebagaimana orang yang beriman kemudian membaca Al-Quran itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak membaca Al-Quran, ataupun orang yang tidak beriman kemudian tidak membaca Al-Quran, maka yang paling utama alikhwa hafizakumullah adalah kita membaca Al-Quran dengan penuh pemahaman, penuh penghayatan, kemudian kita amalkan
karena mengamalkan Al-Quran akan mewariskan keimanan. Jazakumullahu khairan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.